Sehari setelah pemakaman suamiku, aku mengambil barang-barangnya di rumah sakit. Saat memegang kemeja terakhirnya, selembar kertas usang jatuh. Isinya membuat jantungku berhenti. 1 bulan lagi setelah pemakaman, datanglah ke makamku. Itu tulisan tangannya. Bagaimana mungkin dia tahu dia akan mati? Dan ternyata sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah masih basah saat Linda berdiri mematung di depan gundukan kubur yang baru. Hujan gerimis yang turun sejak pagi tadi seolah ikut mengantarkan kepergian Niko, suaminya. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga Kamboja terasa menyesakan. Dedah. Orang-orang berpakaian hitam di sekelilingnya mulai bergerak bubar, menyisakan Linda yang masih terpaku. Suara-suara simpati yang berbisik, tepukan pelan di bahunya, semua terasa jauh dan teredam. Dunianya baru saja runtuh. Niko, pria yang menjadi napasnya selama 10 tahun terakhir telah pergi. Dokter bilang serangan jantung mendadak. Begitu cepat, begitu tiba-tiba hingga tak menyisakan ruang bagi Linda untuk mengucapkan selamat tinggal. Danu, kakak tiri Niko menghampirinya. Wajahnya terlihat sama muramnya. Matanya sembab. Linda, ayo kita pulang. Jangan terlalu lama di sini. Nanti kamu sakit. Ucapnya lembut sambil memegang lengan Linda. Linda hanya mengangguk pelan seperti robot. Dia membiarkan Danu memapahnya berjalan menjauh dari makam. Sepanjang perjalanan pulang, Linda hanya diam. Pikirannya kosong. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh tawa, kini terasa asing dan dingin. Setiap sudut mengingatkannya pada Niko, foto pernikahan mereka di dinding, cangkir kopi favorit Niko yang masih tergeletak di meja kerja, bahkan aroma parfum Niko yang samar-samar masih tertinggal di bantal. Malam itu, Linda tidur di kamar tamu. Dia tidak sanggup tidur di kamar mereka. Bayangan Niko terbaring pucat di rumah sakit terus berputar di kepalanya. Sehari setelah pemakaman, Linda memaksa dirinya untuk bangkit. Ada hal-hal yang harus diurus. Surat-surat administrasi, dan barang-barang Niko yang tertinggal di rumah sakit. Dengan sisa tenaga yang ada, Linda menyetir mobilnya sendirian menuju rumah sakit. Dia menolak tawaran Danu untuk menemaninya. Dia butuh waktu sendiri. Dia perlu menghadapi ini sendirian. Rumah sakit itu terasa lebih dingin dari yang diingatnya. Bau desinfektan yang tajam menusuk hidungnya. Dia berjalan ke bagian administrasi, mengurus tagihan terakhir, lalu menuju ruang penitipan barang pasien. Seorang perawat muda menyerahkan sebuah kotak kardus berukuran sedang kepada Linda. Ini barang-barang milik Tuan Niko, Bu. Silakan diperiksa dulu kelengkapannya. Ujar perawat itu dengan nada datar yang profesional. Seolah ini adalah rutinitas biasa bagi perawat itu. Mungkin bagi Linda, kotak ini adalah sisa-sisa terakhir dari kehidupan suaminya. Tangannya bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada dompet Niko, jam tangannya yang sudah berhenti berdetak, ponselnya yang layarnya gelap, dan satu set pakaian yang terlipat rapi dalam kantong plastik bening. Itu adalah pakaian yang Niko kenakan saat dia dilarikan ke rumah sakit. Kemeja flanel kotak-kotak biru yang sangat Linda kenal. Kemeja yang sering Niko pakai saat mereka bersantai di akhir pekan. Linda memeluk kotak itu erat-erat. Dia berterima kasih pada perawat itu dan bergegas pergi. Dia tidak mau menangis di sini. Dia ingin segera sampai di mobilnya. Di dalam mobil, di parkiran rumah sakit yang sepi, Linda akhirnya membuka kantong plastik itu. Dia mengambil kemeja flanel itu. Aroma rumah sakit samar-samar menempel, tapi di baliknya, Linda masih bisa mencium aroma tubuh Niko. Dia membenamkan wajahnya di kemeja itu, membiarkan air matanya tumpah. Isak tangisnya tertahan di dalam mobil yang kedap. Dia menangis untuk kehilangan yang begitu besar, untuk masa depan yang tiba-tiba direnggut, untuk semua rencana yang tidak akan pernah terwujud. Saat itulah ketika tangannya meremas kemeja itu. Dia merasakan sesuatu yang ganjil di dalam saku dada. Sesuatu yang kaku dan tipis. Dengan dahi berkerut, Linda merogosu itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat.
Apa yang mungkin disimpan Niko di sakunya? Dia menarik keluar selembar kertas usang. Kertas itu terlihat sudah lama, terlipat beberapa kali hingga lusuh dan warnanya kekuningan. Sepertinya kertas yang disobek dari buku catatan tua. Linda membukanya perlahan. Lipatannya rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Di atas kertas itu tertulis beberapa kata dengan tulisan tangan yang sangat Linda kenali. Itu tulisan tangan Niko. Rapi, sedikit miring ke kanan dengan cara khas Niko membuat huruf T tulisan itu berbunyi. 1 bulan lagi setelah pemakaman, datanglah ke makamku. Linda membaca kalimat itu berulang-ulang, mencoba mencerna artinya. Kalimat itu tidak masuk akal. 1 bulan lagi setelah pemakaman. Bagaimana mungkin Niko menulis ini? Pemakamannya baru saja kemarin. Apakah ini lelucon? Tapi ini bukan gaya Niko. Lalu mata Linda terpaku pada sudut kanan bawah kertas itu. Sebuah simbol kecil tergambar di sana. Simbol infinity atau angka del terbaring. Jantung Linda terasa seperti berhenti berdetak. Itu adalah simbol rahasia mereka. Simbol yang mereka pakai sejak pertama kali pacaran. Simbol yang berarti selalu dan selamanya. Simbol yang mereka coretkan di kaca berembun, di pasir pantai, di balik struk belanja. Tidak ada orang lain yang tahu arti simbol itu selain mereka berdua. Ini pasti dari Niko. Guncangan itu begitu hebat. Tubuh Linda terasa dingin. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ini bukan lelucon. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan-pesan dari suaminya yang sudah meninggal. Pertanyaan-pertanyaan membanjiri benaknya. Bagaimana Niko tahu dia akan mati? Bagaimana dia tahu kapan dia akan dimakamkan? Kenapa 1 bulan? Kenapa di makam? Apa yang dia ingin Linda temukan? Kalimat setelah pemakaman menyiratkan bahwa Niko menulis ini sebelum dia meninggal dengan pengetahuan penuh bahwa dia akan meninggal dan akan dimakamkan. Ini berarti kematian Niko bukanlah serangan jantung mendadak. Ini berarti kematian Niko sudah direncanakan entah oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Pikiran itu membuat Linda mual. Dia mencengkeram kertas itu erat-erat. Kertas usang itu kini terasa seperti beban terberat di dunia. Dia harus mencari tahu. Dia harus menunggu 1 bulan dan dia harus merahasiakan ini dari semua orang. Terutama dari Danu. 30 hari ke depan terasa seperti 30 tahun. Linda menyimpan kertas usang itu di tempat paling aman yang bisa dia pikirkan. Bukan di berangkas. Bukan di laci. Dia menyelipkannya di balik foto pernikahan mereka yang ada di dalam dompetnya. Tempat yang selalu bersamanya. Namun tidak akan pernah terpikirkan oleh orang lain untuk memeriksanya. Hari-hari pertama, duka masih mendominasi. Rumah terasa kosong dan rutinitas harian terasa hampa tanpa kehadiran Niko. Namun di balik duka itu ada benih lain yang mulai tumbuh. Benih kecurigaan, ketakutan, dan sebuah rasa penasaran yang menusuk. Pesan Niko dari balik kubur itu mengubah segalanya. Duka Linda kini memiliki tujuan. Danu menjadi satu-satunya sosok keluarga yang Linda miliki sekarang. Kakak tiri Niko itu bersikap sangat baik. Terlalu baik. Mungkin hampir setiap hari Danu datang ke rumah membawakan makanan atau sekedar bertanya apakah Linda butuh sesuatu. Aku di sini untukmu. Linda, aku janji akan menjaga kamu seperti janjiku pada Niko, kata Danu suatu sore sambil menatap Linda dengan tatapan sungguh-sungguh. Linda hanya bisa tersenyum tipis. Dulu dia akan tersentuh oleh perhatian itu. Tapi sekarang setiap kata manis Danu terdengar ganjil di telinganya. Perlahan, Danu mulai mengambil alih urusan perusahaan yang dulu dikelola. Niko, kamu tidak perlu pusing memikirkan ini, Linda. Biar aku yang urus semuanya. Kamu fokus saja memulihkan diri, ujarnya. Dia membawa tumpukan dokumen untuk ditandatangani Linda, surat kuasa, surat pengalihan aset sementara, dan berbagai istilah hukum yang membuat kepala Linda pening. Linda yang masih linglung menandatanganinya. Dia percaya pada Danu atau setidaknya sebagian dari dirinya ingin percaya pada Danu. Namun pesan Niko terus terngiang. Kenapa Niko tidak memberitahuku apa-apa jika dia sudah tahu? Suatu malam di minggu kedua, Linda tidak bisa tidur. Dia pergi ke ruang kerja Niko. Semua masih sama seperti saat Niko tinggalkan.
Dia duduk di kursi kerja Niko, mencoba merasakan kehadiran suaminya. Dia menyalakan komputer Niko. Untungnya dia tahu kata sandinya. Tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Linda mulai membuka-buka berkas. Dia tidak tahu apa yang dia cari. Dia hanya mencari sesuatu yang ganjil. Dia teringat Niko pernah mengajarinya dasar-dasar laporan keuangan perusahaan. Kamu harus tahu kemana uang kita pergi, Alien, kata Niko. Sambil tertawa kala itu, Linda membuka folder keuangan perusahaan. Sebagian besar terlihat normal sampai matanya menangkap satu transaksi besar sangat besar. Tercatat sebagai biaya konsultasi jasa ke sebuah perusahaan di luar negeri yang namanya terdengar asing. Yang membuat Linda merinding adalah tanggalnya. 3 hari sebelum Niko dilarikan ke rumah sakit. 3 hari sebelum serangan jantung itu. Jantung Linda berdebar kencang. Ini pasti ada hubungannya. Kecurigaan Linda semakin menguat. Dia mulai memperhatikan Danu dengan cara yang berbeda. Dia memperhatikan bagaimana Danu menghindari tatapan matanya saat berbicara tentang keuangan. Dia memperhatikan bagaimana Danu selalu sigap menjawab teleponnya jauh-jauh dari Linda. Dia juga mulai merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Kadang saat malam hari dia seperti mendengar suara langkah kaki pelan di luar rumah, atau melihat tirai jendelanya bergerak padahal tidak ada angin. Awalnya dia pikir itu hanya perasaannya saja. Imajinasi seorang janda yang kesepian dan ketakutan. Hingga suatu hari di hari ke-29, tepat sehari sebelum dia harus pergi ke makam, kecurigaannya terbukti. Pagi itu, Linda berencana pergi ke supermarket. Saat hendak masuk ke mobil, kunci mobilnya terjatuh dan menggelinding ke bawah mobil. Sambil menggerutu, Linda berjongkok untuk mengambilnya. Saat tangannya merogoh kolong mobil yang gelap, jemarinya tidak hanya menyentuh kunci, jemarinya menyentuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, kotak kecil dan menempel di sasis mobilnya dengan magnet. Linda menarik benda itu keluar. Jantungnya serasa mencelos. Itu adalah alat pelacak GPS kecil hitam dengan lampu LED kecil yang berkedip samar. Tangannya gemetar hebat. Jadi perasaan diawasi itu bukan imajinasi. Seseorang telah mengawasinya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Dan satu-satunya orang yang punya kepentingan untuk melakukan itu adalah orang yang sama yang begitu baik padanya. Danu ingin tahu apakah Linda menemukan sesuatu. Danu takut Linda menemukan sesuatu. Sesuatu yang ditinggalkan Niko. Rasa takut yang selama ini membekapnya tiba-tiba berubah menjadi amarah yang dingin. Dia sadar kunjungannya ke makam besok tidak akan menjadi kunjungan duka biasa. Itu adalah sebuah misi berbahaya. Dia tidak bisa pergi ke sana dengan alat pelacak ini menempel di mobilnya. Dia harus lebih pintar dari Danu. Dengan tangan yang masih gemetar, Linda masuk ke rumah. Dia mengambil beberapa lembar aluminium foil dari dapur, membungkus rapat alat pelacak itu untuk memblokir sinyalnya. Lalu dia menyetir mobilnya bukan ke supermarket. Dia menyetir ke arah berlawanan ke sebuah jembatan di atas sungai besar di pinggir kota. Dia berhenti sebentar, memastikan tidak ada yang melihat, lalu melemparkan bungkusan aluminium foil itu ke dalam arus sungai yang deras. Besok dia akan pergi ke makam Niko dan dia akan pergi sendirian tanpa ada yang mengikuti. Pagi itu di hari ke-30, Linda bangun bahkan sebelum fajar menyingsing dia tidak tidur semalaman. Jantungnya berdebar begitu kencang di dalam dada. Rasanya seperti seekor burung yang terperangkap. Semalam setelah menemukan alat pelacak itu dan membuangnya, dia menyusun rencana. Dia tidak bisa memakai mobilnya sendiri. Danu pasti sudah hafal plat nomornya. Dan jika Danu cukup pintar untuk memasang pelacak, dia juga pasti cukup pintar untuk menyuruh orang mengawasi mobil itu. Linda juga tidak bisa meminta tolong siapa-siapa. Dia sendirian dalam hal ini. Pesan Niko sudah jelas. Jangan percaya siapun. Dengan tangan gemetar, Linda memesan taksi online melalui aplikasi di ponselnya menggunakan akun lama yang jarang dia pakai. Dia memesannya untuk menjemput di sebuah minimarket yang berjarak 2 blok dari rumahnya. Dia berjalan kaki dalam kegelapan pagi yang masih dingin. Jaketnya ditarik erat dan tudung jaket menutupi kepalanya.
Setiap bayangan pohon tampak seperti sosok manusia yang mengintai. Setiap suara motor yang lewat membuatnya tersentak. Dia sampai di minimarket tepat saat taksi tiba. Ke pemakaman umum. "Pak," katanya pelan. Suaranya serak. Sopir taksi itu menatapnya aneh lewat kaca spion. Seorang wanita muda pergi ke pemakaman sepagi ini sendirian. Tapi dia tidak bertanya. Perjalanan terasa sangat lama. Linda terus-menerus melihat ke belakang, memastikan tidak ada mobil yang sama yang mengikuti mereka. Jalanan masih sepi. Saat mereka tiba di gerbang pemakaman, matahari baru mulai menampakkan semburat cahaya di ufuk timur. Udara pagi terasa beku dan kabut tipis melayang rendah di antara nisan-nisan. Linda membayar sopir taksi dengan uang tunai, melebihkan bayarannya. "Pak, tolong jangan bilang siapa-siapa kalau mengantar saya ke sini." Pintanya sopir itu mengangguk. Mungkin mengira Linda sedang dalam masalah keluarga. Linda melangkah masuk ke gerbang pemakaman. Suara derit engsel besi tua gerbang itu seolah membelah kesunyian. Dia berjalan cepat di antara lorong-lorong makam. Sepatunya basah oleh embun di rumput. Jantungnya berdebar di tenggorokan. Apa yang akan dia temukan? Apakah seseorang akan menunggunya? Apakah ini semua jebakan? Akhirnya dia sampai di makam Niko. Gundukan tanah itu sudah mulai merata, ditumbuhi rumput tipis. Nisan marmer hitam yang dia pesan 2 minggu lalu berdiri kokoh dan mengilap. Masih bersih. Nama Niko terukir indah di sana bersama tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Dan di bawah nama itu, seperti permintaannya, ada ukiran kecil simbol infinity yang hanya dia dan Niko pahami. Linda berdiri di sana menunggu menit-menit berlalu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang datang. Hanya ada suara angin pagi yang berdesir di daun-daun pohon Kamboja. Rasa putus asa mulai menjalari hatinya. Apakah dia salah mengartikan? Apakah surat itu hanya ilusi? Apakah dia sudah gila? Dia tertawa getir. Tentu saja apa yang dia harapkan? Arwah Niko muncul atau ada orang misterius yang memberinya koper. Dia merasa bodoh. Dia sudah membuang alat pelacak Danu membuat Danu curiga. Semuanya demi pesan konyol ini. Air mata frustrasi dan duka kembali menggenang. Dia berlutut di samping makam. Tangannya terulur menyentuh nisan yang dingin itu. "Niko, kamu di mana? Aku harus bagaimana?" Bisiknya para jemarinya tanpa sadar menelusuri ukiran nama suaminya. Lalu jarinya sampai pada ukiran simbol infinity itu. Dia menangis sambil menekan simbol itu. Seolah itu adalah cara terakhirnya terhubung dengan Niko. Tiba-tiba saat jarinya menekan bagian tengah simbol itu dengan cara tertentu, dia merasakan sesuatu bergeser. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Nyaris tak terdengar. Linda terlonjak kaget. Jantungnya berhenti berdetak. Dia melihat ke nisan itu. Tidak ada yang berubah. Dia meraba-raba lagi. Tangannya bergerak ke sisi nisan bagian samping yang menempel dengan tanah. Dia merasakan ada celah tipis yang tidak ada di sana sebelumnya. Dengan jantung yang berdebar kencang, dia menariknya. Sebuah panel kecil dari marmer yang sama seukuran telapak tangan terbuka. Panel itu dibuat begitu rapi hingga menyatu sempurna dengan nisan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia yang memesan nisan ini, tapi dia tidak pernah memesan kompartemen rahasia. Niko pasti sudah mengaturnya. Jauh sebelum dia meninggal, di dalam kompartemen kecil yang dangkal itu tergeletak 2 benda. Yang pertama adalah sebuah kunci kuno. Kunci dari kuningan yang berat dengan nomor seri terukir di atasnya dan nama sebuah bank yang tidak dia kenali. Bank penyimpanan swasta, bukan bank komersial biasa. Benda kedua adalah selembar foto. Foto-foto Polaroid yang sudah agak pudar. Linda menariknya keluar. Itu foto Niko. Suaminya tersenyum, tapi tidak seperti senyum biasanya. Itu senyum yang dipaksakan. Matanya terlihat lelah dan cemas. Niko berdiri di depan sebuah bangunan. Villa tua bergaya Eropa dengan dinding yang ditumbuhi tanaman rambat. Linda membalik foto itu. Ada tulisan tangan Niko di baliknya. Villa Cendana. Dia meracuniku. Semua bukti ada di sini. Jangan percaya, Danu.
Kalimat itu menghantam Linda seperti palu godam. Dia meracuniku. Jadi kecurigaannya benar. Niko tidak mati karena sakit jantung. Niko dibunuh dan pembunuhnya adalah Danu, kakak tiri yang selama ini bersikap paling baik, paling berduka. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ketakutan yang selama ini dia rasakan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih dingin. Ini bukan lagi soal duka, ini soal pembunuhan. Dan sekarang dia memegang petunjuknya. Dia cepat-cepat memasukkan kunci dan foto itu ke saku jaketnya, menutup kembali panel rahasia itu dan berdiri. Dia harus pergi dari sini. Sekarang dia tidak lagi melihat ke belakang. Dia berlari kecil keluar dari pemakaman. Pikirannya berpacu lebih cepat dari langkah kakinya. Linda sampai di rumah dalam keadaan linglung, tapi pikirannya bekerja tajam. Dia mengunci pintu depan, memasang rantai pengaman, dan menutup semua tirai. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindungnya, kini terasa seperti penjara. Dia tahu Danu bisa datang kapan saja. Dia duduk di lantai dapur, bersandar di lemari es, mencoba mengatur napas. Dia mengeluarkan kunci kuningan dan foto villa itu. Villa Cendana. Nama itu tidak berarti apa-apa baginya. Niko tidak pernah menyebut nama itu. Dia meracuniku. Kata-kata itu terus terngiang. Dia harus tenang. Dia harus berpikir seperti Niko. Niko adalah pria yang teliti dan selalu punya rencana. Dia tidak akan meninggalkan petunjuk yang rumit jika tidak terpaksa. Pertama, kunci itu. Bank penyimpanan swasta. Linda mengambil laptopnya dan mencari nama bank itu. Ternyata itu bukan bank, melainkan perusahaan penyewaan safety deposit box eksklusif di pusat kota. Tempat untuk menyimpan barang-barang berharga secara anonim. Niko pasti sudah menyiapkannya. Linda tidak bisa pergi ke sana dengan penampilan seperti ini. Dia mandi cepat, berganti pakaian dengan celana jeans dan sweater gelap. Dia mengambil semua uang tunai yang dia simpan di rumah. Dia juga mengambil paspornya. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Dia tidak kembali ke rumah ini. Dia tahu itu. Dia mengemas tas ransel kecil, pakaian ganti seperlunya, laptop, air minum, dan tentu saja kunci dan foto itu. Dia menghapus riwayat pencariannya di laptop. Dia meninggalkan ponselnya di rumah, tergeletak di meja makan. Dia tidak bodoh. Jika Danu bisa melacak mobilnya, Danu pasti bisa melacak ponselnya. Dia keluar lewat pintu belakang, melompat pagar taman belakang yang rendah dan berjalan kaki beberapa kilometer sebelum menyetop taksi lain di jalan raya yang ramai. Dia menuju ke perusahaan safety deposit box itu. Gedung itu tua tapi megah. Interiornya sunyi berlantai marmer dan dijaga oleh petugas keamanan berwajah datar. Linda menyerahkan kunci itu kepada resepsionis. Wanita itu memeriksa nomor seri, meminta Linda menunjukkan kartu identitas. Untungnya Niko mendaftarkannya atas nama Linda, sebuah langkah cerdas lain dari suaminya, dan memintanya menandatangani buku tamu. Jantung Linda berdebar kencang saat menunggu. Dia diantar ke ruang besi di ruang bawah tanah. Ruangan itu dingin dan sunyi. Seorang petugas membuka boks logam nomor 582 dengan 2 kunci, satu milik Ban, satu milik Linda, lalu menarik keluar kotak itu dan meletakkannya di atas meja di bilik pribadi. "Silakan, Bu. Tekan bel jika sudah selesai," kata petugas itu, lalu pergi dan menutup pintu bilik, meninggalkan Linda sendirian. Tangan Linda bergetar saat membuka tutup kotak logam itu. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau emas batangan. Isinya jauh lebih penting. Di lapisan paling atas ada setumpuk uang tunai, mata uang dolar dan rupiah. Jumlahnya sangat banyak, cukup untuk hidup bertahun-tahun. Di bawah uang itu ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah akta kepemilikan. Akta untuk Villa Cendana. Villa itu ternyata milik sebuah perusahaan cangkang yang didaftarkan di luar negeri dan kini dialihkan kepemilikannya kepadanya. Niko sudah membalik nama semuanya atas nama Linda. Lalu dia melihat sesuatu yang membuatnya terpukul. Sebuah paspor. Tapi bukan paspornya. Itu paspor palsu atas nama yang berbeda. Tapi fotonya adalah foto Niko. Jantungnya mencelos. Niko berencana kabur.
Dia berencana meninggalkan semuanya, meninggalkan negara ini, dan dia tidak mengajaknya. Rasa sakit yang tajam berbeda dari rasa dukanya menusuk Linda. Tapi kemudian dia sadar Nick tidak meninggalkannya. Dia sedang melindunginya. Dia tahu jika dia mengajak Linda, Danu akan mengejar mereka berdua. Nico berencana pergi sendiri, mungkin untuk menyusun rencana serangan balik dari jauh. Tapi racun itu bekerja lebih cepat dari yang dia duga. Di dasar kotak ada satu benda lagi. Sebuah ponsel satelit tua dan secari kertas berisi satu nomor telepon dengan catatan bunga matahari. Hanya jika nyawamu terancam. Linda menelan ludah. Ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Nico sedang dalam perang dan sekarang perang itu diwariskan kepadanya. Dia memasukkan semua uang, dokumen, dan ponsel itu ke dalam ranselnya. Dia meninggalkan kota itu dalam keadaan kosong. Dia tidak bisa kembali ke rumah. Dia tidak bisa pergi ke polisi. Danu pasti punya koneksi. Satu-satunya tempat yang aman adalah tempat yang disiapkan Nico. Villa Cendana. Menurut alamat di akta, villa itu terletak di daerah pegunungan terpencil. Sekitar 3 jam perjalanan dari kota. Dia menyewa mobil di agen penyewaan kecil di pinggir kota. Membayar tunai untuk 3 hari. Dia mengemudi dengan hati-hati, selalu mengawasi kaca spion. Perjalanan itu terasa menegangkan. Jalanan menanjak dan berkelok-kelok melewati hutan pinus yang lebat. Akhirnya dia tiba di sebuah gerbang besi tua yang tertutup tanaman rambat. Dia membukanya dan di sanalah villa itu persis seperti di foto. Tua, megah, dan benar-benar terisolasi. Linda memarkir mobil di belakang rumah tersembunyi di antara pepohonan. Dia masuk ke villa dengan kunci yang tersembunyi di bawah pot bunga. Persis seperti instruksi yang ditulis Nico di balik akta. Bagian dalam villa berdebu dan berbau apek. Perabotannya ditutupi kain putih. Tapi tempat ini aman. Semua bukti ada di sini, tulis Nico. Dia harus menemukannya. Dia mulai mencari di ruang kerja Nico. Ruangan itu penuh buku. Dia memeriksa di balik setiap buku. Di dalam setiap laci tidak ada apa-apa. Dia melihat sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan pemandangan yang sangat jelek, bukan selera Nico. Linda mendekatinya. Dia mendorong lukisan itu. Lukisan itu bergeser. Di baliknya tertanam di dinding sebuah brankas digital berwarna abu-abu. Jantungnya melonjak. Ini dia. Ini pasti tempatnya. Tapi brankas itu membutuhkan kode sandi. 6 digit. Sial. Dia memikirkan semua tanggal penting. Ulang tahun Nico. Gagal. Ulang tahunnya gagal. Ulang tahun pernikahan mereka gagal. Tanggal Nico meninggal. Gagal. Dia mencoba lagi dan lagi. Tapi brankas itu tetap terkunci. Dia berdiri di sana. Frustrasi. Lelah. Dan takut. Dia harus bagaimana sekarang? Dia sendirian di villa terpencil ini dengan brankas yang terkunci. Saat itulah dalam kesunyian mutlak villa tua itu dia mendengarnya. Suara yang seharusnya tidak ada. Suara derit pelan dari lantai kayu di lorong depan. Lalu suara pintu depan yang ditutup perlahan. Padahal Linda yakin sekali dia sudah mengunci pintu itu saat masuk tadi. Seseorang ada di dalam villa bersamanya. Suara derit pintu itu begitu nyata. Begitu dekat. Itu bukan imajinasi. Itu bukan tikus. Linda membeku di depan brankas. Seluruh darah di tubuhnya seakan surut ke kaki. Udara di dalam villa tua itu tiba-tiba terasa 10 derajat lebih dingin. Dia sendirian di tempat terpencil puluhan kilometer dari peradaban dengan seorang penyusup. Dan dia tahu persis siapa penyusup itu. Bagaimana Danu bisa menemukannya? Apakah dia diikuti? Apakah alat pelacak di mobilnya hanya umpan dan ada pelacak lain di tasnya, di dompetnya, di sepatunya? Pikiran itu berkelebat cepat. Tapi tidak ada waktu untuk panik. Dia harus bersembunyi. Sekarang matanya liar memindai ruangan kerja itu. Tidak ada lemari besar. Hanya ada meja kayu berat dan rak-rak buku yang menempel di dinding. Bersembunyi di balik gorden. Terlalu klise. Terlalu mudah ditemukan. Langkah kaki itu terdengar lagi. Lebih jelas. Di lorong, pelan, berderap, percaya diri.
Langkah kaki seseorang yang merasa memiliki tempat ini. Linda berlari kecil keluar dari ruang kerja menuju dapur. Dia ingat saat masuk tadi. Dia melihat sebuah pintu kayu rendah di sudut dapur di bawah tangga. Pintu ruang bawah tanah itu satu-satunya harapannya. Dia sampai di dapur tepat saat mendengar langkah kaki itu memasuki ruang tengah. Tangannya gemetar hebat saat meraih pegangan pintu ruang bawah tanah. Pegangannya karatan dan dingin. Dia menariknya. Pintu itu berderit nyaring. Suara yang mengerikan. Linda menggigit bibirnya, menahan napas. Apakah dia mendengarnya? Langkah kaki di ruang tengah berhenti. Jantung Linda serasa melompat ke tenggorokan. Hening. Lalu langkah kaki itu terdengar lagi. Menjauh. Mungkin menuju ruang kerja yang baru saja dia tinggalkan. Linda tidak membuang waktu. Dia membuka pintu itu, melangkah mundur ke dalam kegelapan yang pekat dan menarik pintu itu tertutup perlahan. Dia tidak menutupnya rapat-rapat. Dia menyisakan celah lebar 1 sentimeter. Cukup baginya untuk bernapas dan mengintip. Ruang bawah tanah itu berbau apek. Campuran antara tanah lembab, jamur, dan sesuatu yang mati. Dia menuruni 3 anak tangga kayu yang rapuh lalu berhenti. Dia berdiri dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh seberkas cahaya tipis dari celah pintu di atasnya. Dan kemudian dia mendengarnya berbicara. Suara Danu, suara yang dulu selalu terdengar ramah dan penuh perhatian, kini terdengar dingin dan mematikan. Dia pasti di sini, kata Danu. Dia tidak sendirian. Linda mendengar suara langkah kaki lain, lebih berat. Periksa semua ruangan. Ruang kerja, kamar tidur, kamar mandi. Aku mau dia ditemukan. Hidup atau mati tidak masalah. Tapi aku mau apa yang dia bawa. Ada jeda. Sepertinya Danu sedang berbicara di telepon. Ya, aku di villa. Tentu saja dia di sini. Seperti yang kita duga, dia mengikuti remah roti yang ditinggalkan Niko. Danu tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduk Linda berdiri. Bodoh. Niko pikir dia pintar. Dia meremehkanku. Dia pikir aku tidak tahu tentang villa ini. Aku sudah mengawasi tempat ini selama 6 bulan. 6 bulan itu berarti bahkan sebelum Nick meninggal. Danu sudah tahu. Linda menahan rasa mual. Cepat temukan dia. Suara Danu terdengar lagi. Kali ini kepada orang yang bersamanya. Aku akan menunggu di ruang kerja. Dia pasti ke sana. Berangkas itu. Suara langkah kaki Danu terdengar lagi. Kali ini berjalan kembali ke ruang kerja. Tepat di atas tempat Linda bersembunyi. Linda bisa mendengar derit lantai kayu di atas kepalanya. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Takut suara napasnya sendiri terdengar. Sialan! Suara teriakan Danu menggema dari ruang kerja. Brankasnya. Dia sudah di depan brankas. Kodenya dia pasti mencoba membukanya. Terdengar suara benda dibanting. Mungkin kursi dia ada di rumah ini. Dia tidak mungkin jauh. Cari dia. Cari. Langkah kaki yang berat itu berlari keluar ruang kerja menyebar. 1 orang berlari ke lantai atas. Suaranya terdengar memburu di tangga. Tapi Danu-Danu tetap di ruang kerja. Linda bisa mendengarnya mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Linda meringkuk di kegelapan. Waktu terasa berhenti. Dia mendengar orang itu membanting pintu-pintu di lantai atas. Lalu dia turun lagi. Tidak ada, bos. Rumah ini kosong. Jendelanya semua terkunci dari dalam. Kecuali apa? Bentak Danu. Kecuali dia tidak pernah pergi atau dia bersembunyi dengan sangat baik. Hening sejenak. Linda merasa Danu sedang berpikir. Dia pasti kelelahan, ketakutan. Dia akan membuat kesalahan, kata Danu pelan, lebih seperti bicara pada diri sendiri. Kita tunggu. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Cepat atau lambat, dia harus keluar. Periksa bagian luar rumah. Pastikan mobilnya tidak bisa bergerak. Aku akan menunggu di sini. Aku tahu dia akan kembali ke brankas ini. Langkah kaki yang berat itu menjauh menuju pintu depan. Pintu depan terbuka dan tertutup. Sekarang tinggal Danu sendirian di ruang kerja tepat di atas dapur. Linda gemetar.
Dia tidak bisa tinggal di ruang bawah tanah ini selamanya tapi dia juga tidak bisa keluar. Danu sedang menunggunya. Dia terjebak. Dia bersandar di dinding tanah yang dingin. Pikirannya berputar. Brankas itu. Dia harus membukanya. Kode N digit. Yo. Apa yang Nick pikirkan? Dia sudah mencoba semua tanggal penting ulang tahun, pernikahan, tanggal kematian. Linda mencobanya dalam hati. Tanggal Niko masuk rumah sakit. Gagal. Tanggal Niko dinyatakan meninggal. Gagal. Dia sudah mencobanya di kepalanya. Apa yang dia lewatkan? Lalu dia teringat. Surat pertama. Surat dari saku ke meja Niko. 1 bulan lagi setelah pemakaman, datanglah ke makamku. Hari ini adalah tepat 1 bulan setelah pemakaman. Itu sebabnya dia ada di sini. Itu sebabnya dia menemukan kunci itu pagi ini. Itu sebabnya Danu mengharapkannya datang hari ini. Kodenya. Mungkinkah kodenya adalah tanggal hari ini? Hari di mana Niko ingin semua ini terungkap? Tanggal pertemuan di makam itu sangat masuk akal. Niko mengatur segalanya sampai ke detail terkecil. Kodenya adalah tanggal hari ini. Dia harus mengambil risiko. Dia mendengarkan. Hening Danu tidak bersuara di ruang kerja. Apa yang dia lakukan? Apakah dia masih di sana atau dia sudah pergi? Linda tidak bisa menunggu lagi. Dia harus tahu apa isi brankas itu. Dia mendorong pintu ruang bawah tanah pelan-pelan. Tidak ada suara drit kali ini. Dia merangkak keluar dalam diam seperti bayangan. Dia mengintip ke ruang kerja. Kosong. Meja kerja terlihat. Tapi kursinya menghadap ke jendela membelakanginya. Apakah Danu duduk di sana? Diam-diam. Jantungnya berdebar begitu keras hingga terasa sakit. Dia harus mengambil risiko. Dia melangkah masuk ke ruang kerja. Danu tidak ada di sana. Ruangan itu kosong. Kemana dia pergi? Apakah ini jebakan? Linda tidak peduli. Dia langsung menuju brankas. Tangannya gemetar saat menyentuh tombol-tombol digital. Tanggal hari ini dia memejamkan mata sejenak. Mengingat tanggalnya dia memasukkan 6 digit itu 1025. Tanggal 20 bulan 10 tahun 2025. Terdengar bunyi bip pelan lalu klik yang memuaskan. Lampu hijau kecil menyala. Brankas itu tidak terkunci. Dengan napas tertahan, Linda memutar pegangannya dan menarik pintu brankas yang berat itu. Pintu itu terbuka. Di dalam brankas yang gelap, tidak ada tumpukan uang tunai, tidak ada perhiasan berkilauan, tidak ada emas batangan. Harta yang Niko sebutkan bukanlah kekayaan materi. Isinya jauh lebih berharga dan jauh lebih berbahaya. Di rak atas brankas itu tergeletak sebuah laptop tipis berwarna perak. Di sebelahnya ada beberapa flash drive yang diberi label rapi dan di tengah-tengah sebuah amplop tebal berwarna krem. Di atas amplop itu hanya tertulis satu nama dengan tulisan tangan Niko yang sedikit gemetar. Linda. Tangan Linda meraih amplop itu lebih dulu. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pesan terakhir darinya. Dia merobek segelnya dan menarik keluar beberapa lembar kertas. Itu surat tulisan tangan. Sayangku Linda. Begitu surat itu dimulai, air mata langsung menggenang di pelupuk mata Linda. Jika kamu membaca ini, itu berarti aku sudah pergi. Dan itu berarti Danu berhasil. Linda harus berhenti sejenak. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan isak tangis yang mengancam pecah. Dia harus kuat. Dia harus melanjutkan membaca. Niko menjelaskan semuanya. Dia menceritakan bagaimana dia mulai curiga pada Danu 6 bulan lalu. Perusahaan yang mereka bangun bersama mulai goyang. Ada uang yang hilang. Jumlahnya sangat besar. Niko mulai menyelidiki diam-diam dan semua jejak mengarah ke Danu. Kakak tiri yang dia percayai. Yang dia anggap sebagai saudara kandung. Danu telah menggelapkan uang perusahaan selama bertahun-tahun. Menyalurkannya ke rekening-rekening di luar negeri. Saat Niko mengkonfrontasi Danu tidak menyangkal. Dia tertawa. Dia bilang Niko terlalu lurus, terlalu naif. Tapi Niko sudah mengumpulkan cukup bukti untuk memenjarakannya. Saat itulah segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Aku memberinya pilihan. Lin, tulis Niko. Aku bilang, kembalikan uangnya.
Pergi dari perusahaan dan aku tidak akan melapor ke polisi. Aku masih ingin melindunginya demi mendiang ayah. Tapi Danu punya rencana lain. Dia tidak mau kehilangan segalanya. Dia mulai meracuniku. Lin, lanjut surat itu. Linda terisak perlahan-lahan. Arsenik. Dosis kecil setiap hari dicampurkan di minuman yang sering dia bawakan ke kantorku. Dia bilang itu vitamin. Aku mulai merasa lemah, pusing, sesak napas. Aku pergi ke dokter lain diam-diam dan hasilnya jelas. Keracunan arsenik kronis. Tapi sudah terlambat. Racun itu sudah merusak organ-organku. Dokter bilang hidupku tinggal beberapa minggu. Niko tahu dia tidak punya waktu. Dia tidak bisa pergi ke polisi. Danu terlalu licik. Koneksinya terlalu kuat. Dia akan memutarbalikkan fakta. Mengatakan Niko yang menggelapkan uang atau lebih buruk menghentikan Niko sebelum dia bisa bicara. Jadi, Nick membuat rencana terakhirnya. Rencana untukmu, Lin. Dia menjelaskan tentang villa itu. Tempat persembunyian rahasia yang dia beli bertahun-tahun lalu. Dia menjelaskan tentang safety deposit box, tentang paspor palsu. Dia berencana kabur bukan untuk lari, tapi untuk berobat dan menyusun rencana serangan balik dari jauh. Tapi racun itu bekerja lebih cepat dari yang dia duga. Aku tidak memberitahumu, sayangku, tulisnya. Karena aku harus melindungimu. Jika Danu tahu kamu tahu, nyawamu akan dalam bahaya. Aku harus membuatmu terlihat tidak tahu apa-apa. Maafkan aku. Linda menyeka air matanya. Amarah kini bercampur dengan duka. Amarah pada Danu. Harta yang sebenarnya ada di laptop dan flash drive itu. Lin, tulis Niko di paragraf terakhir. Itu adalah semua bukti kejahatan Danu. Aku sudah merekam semuanya. Gunakan itu untuk menjatuhkannya. Dapatkan keadilan untuk kita. Linda beralih ke laptop. Dia mengambilnya. Laptop itu ringan, tapi terasa seperti beban seluruh dunia. Dia membukanya dan menekan tombol daya. Tidak ada kata sandi. Desktopnya bersih. Hanya ada satu folder di tengah layar. Judul foldernya bukti. Dia mengklik folder itu. Isinya puluhan berkas. Ada folder, laporan keuangan, transfer bank, rekaman audio, dan video. Jantungnya berdebar. Dia membuka folder video lebih dulu. Ada satu berkas yang diberi nama pengakuan. Tangannya gemetar saat mengkliknya. Video itu terbuka. Gambarnya diambil dari sudut tinggi seperti kamera pengawas yang tersembunyi. Itu di ruang kerja Niko. Di kantor. Niko terlihat pucat dan kurus. Duduk di kursinya. Lalu Danu masuk. Bagaimana perasaanmu, Dick? Vitaminnya bekerja. Ejek Danu. Kamu tahu? Aku tahu. Danu. Kata Niko lemah. Kamu meracuniku. Danu tertawa. Tentu saja aku meracunimu. Kamu pikir aku akan membiarkanmu mengambil semuanya dariku? Perusahaan ini milikku. Kamu hanya anak emas yang kebetulan pintar. Tapi kamu bodoh. Nick terlalu percaya. Lalu Danu mulai menyombongkan diri. Dia menjelaskan semuanya. Bagaimana dia membeli arsenik itu? Bagaimana dia memasukkannya ke kopi Niko setiap pagi? Bagaimana dia sudah mentransfer miliaran rupiah ke rekeningnya? Sudah terlambat. Niko, kata Danu di video itu. Wajahnya penuh kemenangan. Kamu akan mati perlahan menyakitkan dan semua orang akan mengira itu serangan jantung. Kasihan sekali. Dan istrimu yang cantik itu, Linda. Dia akan berduka dan aku akan menghiburnya sambil mengambil alih semua yang menjadi milikmu. Linda menutup laptop itu dengan banting. Dia mual. Dia berlari ke kamar mandi kecil di dekat ruang kerja dan muntah hebat. Jadi itu rencananya tidak hanya membunuh Niko, tapi juga mengambil alih hidupnya. Monster Danu adalah monster. Dia kembali ke brankas. Dia harus tenang. Dia harus fokus. Dia melihat flash drive itu ada labelnya. Rekaman, ban, salinan utama. Dia mengambil flash drive berlabel salinan utama. Dia harus mengamankan ini. Dia melirik ke surat Niko yang tergeletak. Ada tulisan kecil di halaman terakhir. Seolah ditulis terburu-buru.
Sebuah catatan tambahan. Tes Danu lebih licik dari yang kau duga. Dia pasti punya rencana cadangan. Dia tahu tentang villa ini. Jangan ke polisi. Belum percayai. Bunga matahari. Nomornya ada di ponsel satelit yang ada di safety deposit box. Hanya dia. Dia satu-satunya yang tahu bagian akhir dari rencanaku. Bunga matahari. Nama sandi itu lagi. Linda memasukkan laptop, flash drive lainnya, dan surat Niko ke dalam ranselnya. Tapi flash drive salinan utama yang berisi video pengakuan Danu, dia selipkan ke dalam kaos kakinya di balik sepatunya. Dia tidak akan mengambil risiko. Dia menyambar ranselnya. Dia harus pergi dari villa ini. Sekarang dia tahu Danu ada di luar sana. Menunggu, dia berjalan mengendap-endap ke jendela ruang kerja, mengintip dari balik tirai yang tebal dan dia melihatnya. Mobil Danu terparkir di ujung jalan masuk, memblokir jalan keluar. Danu berdiri di samping mobil itu, bersandar menatap lurus ke arah villa. Seolah dia tahu Linda sedang mengawasinya. Dia tersenyum. Senyum sinis yang sama seperti di video. Jantung Linda serasa terlepas dari dadanya. Danu tersenyum. Itu bukan senyum duka, bukan senyum ramah sang kakak ipar. Itu adalah senyum predator yang telah memojokkan mangsanya. Dia tahu Linda ada di dalam. Dia tahu Linda telah membuka berangkas. Dia sengaja menunggu di luar. Memberinya ilusi waktu untuk menemukan apa yang Niko tinggalkan. Dia ingin Linda melihatnya. Dia ingin Linda tahu betapa bodohnya Niko dan betapa berkuasanya dia sekarang. Ini adalah permainan baginya. Permainan kucing dan tikus. Dan Linda adalah tikusnya. Linda mundur dari jendela. Napasnya terengah-engah. Dia tidak bisa tinggal di sini. Villa ini adalah peti mati. Tapi dia juga tidak bisa keluar. Danu ada di sana. Apa yang harus dia lakukan? Dia melihat ransel di punggungnya di pantulan kaca jendela yang gelap. Ransel itu berisi laptop, flash drive cadangan, dan surat Niko. Benda-benda itu adalah umpan harta yang sebenarnya. Bukti intinya, video pengakuan Danu terselip aman di dalam kaos kakinya, menempel di kulit pergelangan kakinya. Dingin, kaku, dan satu-satunya harapan hidupnya. Dia tidak bisa menggunakan ponsel satelit. Benda itu ada di dalam ransel. Mengeluarkannya sekarang hanya akan membuang waktu. Dia harus bergerak. Dia harus menghadapi Danu. Berlari dan bersembunyi hanya akan menunda apa yang tak terhindarkan. Dia harus menggunakan kesombongan Danu untuk melawannya. Danu tidak akan membunuhnya di tempat. Dia akan menikmati ini. Dia akan menyiksanya secara mental lebih dulu. Dia akan menuntut bukti itu. Dan di saat itulah, di saat Danu merasa menang, Linda harus mencari celah. Dengan resolusi yang dingin, Linda berjalan ke pintu depan. Dia membuka kunci rantai. Dia membuka knop pintu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu itu terbuka. Suara dit engsel. Pintu memecah kesunyian malam di pegunungan. Udara dingin langsung menerpa wajahnya. Danu masih di sana. Bersandar di mobilnya sekitar 20 meter jauhnya. Lampu depan mobilnya menyala, menyorot lurus ke arah Linda, membutakannya sejenak. Dia seperti seorang aktor di atas panggung yang disorot lampu. Akhirnya kamu keluar juga, Linda. Suara Danu terdengar tenang, namun penuh kemenangan, membelah keheningan. Aku sudah menunggumu. Perjalananmu cukup merepotkan. Ya, Linda tidak menjawab. Dia hanya berdiri di ambang pintu, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan cahaya. Kamu tahu. Lanjut Danu melangkah perlahan mendekati teras. Niko itu bodoh. Dia pikir dia pintar dengan semua teka-teki ini. Makam, kunci, villa. Dia pikir aku tidak tahu. Aku tahu setiap gerakannya. Aku bahkan tahu dia menyuamu untuk memesan Nissan custom itu. Linda membeku. Apa? Oh, kamu terkejut. Danu tertawa. Kamu pikir pengacara yang kamu temui bunga matahari itu nyata itu orangku? Linda, aku yang menyuruhnya membuat nisan itu. Aku yang menaruh kunci dan foto itu di sana. Pernyataan itu menghantam Linda lebih keras dari pukulan fisik.
Tidak, tidak mungkin. Itu berarti bunga matahari, nomor telepon di ponsel satelit. Semua itu adalah bagian dari jebakan Danu. Niko telah dijebak bahkan dalam rencananya sendiri. Rasa putus asa yang luar biasa membekapnya. Jadi, tidak ada harapan. Tidak ada bunga matahari yang akan datang menyelamatkannya. Dia benar-benar sendirian. Mana barangnya? Linda? Danu sekarang hanya berjarak beberapa langkah. Matanya berkilat dalam sorotan lampu mobil. Laptop flash drive. Aku tahu kamu menemukannya. Niko sangat puitis. Meninggalkan pengakuannya sendiri. Berikan padaku. Linda gemetar. Jika bunga matahari adalah orangnya Danu, maka ponsel satelit di tasnya adalah jebakan. Flash drive di sepatunya adalah satu-satunya hal yang Danu tidak tahu. Dia harus berimprovisasi. Aku tidak tahu apa maksudmu. Bisik Linda, mencoba mengulur waktu. Jangan main-main denganku. Danu membentak. Kesabarannya hilang. Aku sudah bersikap baik padamu selama sebulan ini. Aku menghiburmu dan ini balasanmu. Mencoba melindungi pembunuh. Pembunuh? Linda terkejut. Ya, Niko, kamu tidak tahu ya? Dia menggelapkan uang perusahaan miliaran. Saat aku tahu, dia mencoba kabur. Dia bahkan mencoba membunuhku. Kematiannya itu kecelakaan saat kami berkelahi. Dia pantas mendapatkannya. Danu berteriak. Wajahnya memerah. Linda sadar. Ini adalah ceritanya. Ini adalah kebohongan yang akan dia sebarkan setelah dia mendapatkan bukti itu dan membungkam Linda. Dia akan memutarbalikkan fakta menjadikan Niko penjahatnya. Berikan tas itu. Danu melangkah maju dan menyambar tali ransel Linda. Linda terhuyung mundur. Saat itulah naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Ketakutan, duka, dan keputusasaan bercampur menjadi satu ledakan adrenalin murni. Dia tidak peduli lagi dengan kebohongan Danu tentang bunga matahari. Dia tidak peduli dengan ceritanya. Dia hanya tahu dia memegang kebenaran di sepatunya. Saat Danu menarik ranselnya, Linda tidak melawan. Dia membiarkan ransel itu terlepas dari bahunya. Danu tersenyum penuh kemenangan, mengira Linda sudah menyerah. Dia memegang ransel itu, membukanya dengan kasar, mencari laptop. Pada sepersekian detik ketika mata Danu tertuju ke dalam ransel, Linda berbalik dan berlari. Dia tidak berlari ke arah gerbang. Dia berlari ke sisi rumah, ke arah kegelapan total, ke arah hutan pinus yang lebat di belakang villa. Sialan! Terdengar teriakan marah Danu di belakangnya. Kembali kau! Dia mendengar suara ransel yang dilempar ke tanah. Linda tidak menoleh. Dia menerobos semak-semak. Ranting-ranting mencakar wajah dan lengannya. Dia bisa mendengar Danu di belakangnya. Langkah kakinya berat, mematahkan ranting-ranting kering. Dia lebih cepat, lebih kuat. Kamu tidak bisa lari dariku, Linda, teriaknya. Suaranya dipenuhi amarah murni. Tidak ada tempat untuk lari. Linda terus berlari. Dia berlari membabi buta ke dalam kegelapan hutan. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya tahu dia harus terus berlari. Tanah di bawah kakinya tidak rata. Akar-akar pohon menjulur seperti jebakan. Dia tersandung dan jatuh. Lututnya menghantam batu. Rasa sakit yang tajam menjalari kakinya. Tapi dia bangkit lagi. Dia bisa mendengar napas Danu yang terengah-engah. Dia semakin dekat. Hutan itu semakin gelap dan lebat. Dia seperti tikus yang berlari di labirin tanpa akhir dengan sang kucing buas tepat di belakangnya. Hutan itu terasa hidup dan mengancam. Suara deru napasnya sendiri dan suara Danu yang mengutuk di belakangnya adalah satu-satunya hal yang nyata. Linda terus berlari didorong oleh teror. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Setiap tarikan napas terasa sakit di udara pegunungan yang dingin. Lututnya yang terluka berdenyut nyeri dan dia merasakan darah hangat mengalir di kakinya. Tapi dia tidak berani berhenti. Berhenti berarti mati. Berhenti berarti Danu menang. Aku akan menemukanmu, Linda. Dan saat aku menemukanmu, kamu akan menyesal. Suara Danu bergema di antara pepohonan. Dia terdengar lebih dekat.
Linda melihat celah di antara pepohonan di depannya. Sebuah turunan curam. Tanpa berpikir, dia melompat. Dia berguling menuruni lereng yang dipenuhi daun kering dan kerikil tajam.